Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia. Baik sahabat Surya, pada kesempatan kali ini kami telah mengundang narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ustazah Aminah SAG MPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Baik ya Ustazah. Oke, baik sahabat Surya, kalau gitu mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Aminah mengenai fikih puasa bagi wanita, karena kita telah memasuki bulan suci Ramadan ya. Iya. Silakan kepada Ustazah, saya persilakan. Iya, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qalallahu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur tentulah tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini di bulan yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan rahmah ini, kita masih diberi Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Surya yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas tentang fikih puasa untuk perempuan. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita sudah menjalankan ibadah puasa pada hari ini, dan sebagaimana ayat yang sudah disampaikan di atas tadi, bahwa kewajiban puasa itu merupakan kewajiban yang sudah dibebankan kepada umat-umat terdahulu dan kepada semua umat Islam. Di antaranya termasuklah perempuan. Nah, tetapi perempuan bisa untuk tidak berpuasa dengan berbagai alasan tertentu. Salah satunya yaitu ketika perempuan itu haid atau nifas. Nah, pada saat haid dan nifas, perempuan itu tidak boleh berpuasa, bahkan haram hukumnya jika perempuan itu berpuasa. Nah, kemudian jadi tanya-tanya, kenapa perempuan tidak boleh berpuasa pada saat haid dan nifas? Kita ketahui bahwa darah haid atau darah bagi manusia itu merupakan hal yang sangat penting yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian pada saat haid itu perempuan banyak sekali mengeluarkan darah, dan ini akan berakibat terjadi kelemahan atau menyebabkan tubuh perempuan itu menjadi melemah. Kemudian akan menimbulkan berbagai macam gangguan dan ketahanan tubuh terhadap perempuan. Nah, oleh karena itu ada rukhsah nih, keringanan buat perempuan yang lagi haid atau nifas itu boleh mengqada puasanya di hari-hari yang lain setelah Ramadan berakhir. Nah, kalau ditanya kapan mengqadanya, boleh 1 hari setelah Idul Fitri, kemudian sampai tiba Ramadan berikutnya. Tetapi yang sebaiknya tentulah disegerakan. Nah, kenapa perempuan haid dan nifas itu harus segera mengganti? Dalam sebuah riwayat Ibnu Majah, ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, ibuku sudah meninggal dunia. Kemudian dia ada hutang puasa nazar, apakah saya boleh menggantikannya?"
Maka Rasulullah bertanya, bagaimana kalau ibumu berhutang kemudian kamu membayarkannya? Apakah lunas? Maka dia menjawab, perempuan itu bilang, sudah tentu. Maka kata Rasulullah, kalau begitu berpuasalah. Nah, jadi dari riwayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan hutang bagi seorang perempuan yang meninggalkan puasanya, kemudian dia harus mengqadanya di hari-hari yang lain. Nah, kemudian ada lagi perempuan-perempuan yang boleh untuk tidak berpuasa, yaitu perempuan yang dalam keadaan hamil atau menyusui. Nah, kenapa wanita hamil dan menyusui ini tidak diberi keringanan untuk tidak berpuasa? Padahal sama nih, pada dasarnya perempuan siapa saja pada bulan Ramadan itu diberi Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi buat perempuan yang lain, di dalam hadis Ibnu Majah dikatakan la darara wala dirara. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang merugikan dirimu sendiri, dan janganlah engkau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, dikhawatirkan perempuan yang dalam keadaan hamil atau menyusui itu bisa membahayakan dirinya dan juga bisa membahayakan janin atau bayinya. Maka perempuan yang dalam keadaan menyusui atau dalam keadaan hamil, dia boleh mengqada puasanya di hari yang lain juga. Nah, kemudian ada perempuan yang sudah tua atau yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa lagi. Misal contoh nenek kita begitu ya, dia seorang perempuan, maka dia boleh untuk tetapi tidak mengqada puasanya. Dia cukup membayar fidyah. Karena apa? Karena di bulan puasa saja dia tidak mampu, padahal semua orang di sekelilingnya sedang berpuasa, apalagi untuk mengqadanya di bulan yang lain. Jadi wanita-wanita yang sudah uzur itu boleh mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan perempuan. Bagaimana nih hukum perempuan yang mengkonsumsi tablet pada saat bulan Ramadan? Nah, apakah boleh? Nah, kemudian dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Yang satu mengatakan tidak boleh karena itu merupakan kodratnya sebagai seorang perempuan yang sudah diberi durasi untuk menstruasi ini. Nah, tetapi di pendapat lain ada yang membolehkan, walaupun ada yang menghukumnya sebagai makruh. Nah, alasannya mereka ingin menyempurnakan ibadah puasanya. Tapi kalau dikaitkan bagaimana dengan perempuan yang pergi umrah kemudian minum tablet penahan haid, itu beda lagi persoalannya. Nah, itu sebagian besar membolehkan karena ini berkaitan dengan biaya, kemudian waktu, dan mungkin kesempatan-kesempatan itu tidak datang 2 kali lagi. Tapi beda dengan perempuan yang menstruasi pada bulan Ramadan, itu dianggap bagian dari dia menerima kodratnya sebagai seorang perempuan. Artinya selama dia masih menstruasi pun dia masih bisa beribadah, yaitu dia bisa bersalawat, dia bisa berzikir, dia bisa masih melakukan amalan-amalan sosial lainnya yang masih terhitung ibadah. Nah, kemudian di sisi lain, bagaimana nih perempuan yang mencicipi makanan? Nah, karena kita tahu nih bahwa perempuan itu identik dengan makanan. Apakah boleh pada saat berpuasa perempuan itu mencicipi makanan? Nah, pada dasarnya orang berpuasa itu boleh saja dia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, misalnya berkumur-kumur, kemudian menggosok gigi. Nah, itu pada dasarnya memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Nah, ini pun para ulama berbeda. Ada yang mengatakan itu tidak boleh karena khawatir ini kembali kepada syahwat, yaitu nafsu mencicipi makanan. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, bagaimana dengan perempuan yang dia berada di bagian sep, atau misalnya dia yang bertanggung jawab nih
terhadap cita dan rasa sebuah masakan. Nah, maka boleh dia mencicipi asal tidak sampai ke tenggorokan. Nah, kemudian setelah dia cicipi, kemudian dia lepehkan kembali. Nah, para sahabat surya yang berbahagia, itulah hal-hal yang dibolehkan terhadap perempuan selama bulan puasa. Nah, kemudian perempuan yang meninggalkan puasa pada hal-hal tertentu yang sudah Ibu sebutkan tadi, maka dia segera mengganti puasanya itu. Atau misal pada saat kondisi tertentu, nih perempuan sudah berpuasa nih dari pagi sampai maghrib, masih 10 menit lagi mau azan, tiba-tiba ketahuan nih bahwa dia lagi menstruasi, maka dia tidak boleh melanjutkan, haram hukumnya. Maka dia pada saat itu wajib segera berbuka, karena berbuka itu harus disegerakan. Nah, begitu juga dengan perempuan-perempuan yang sudah habis nih masa sucinya. Misal dia baru sadar subuh hari, baru sadar, oh ternyata hari ini hari ke-8 yang seharusnya biasanya durasi mensnya sudah berhenti, maka dia harus segera berpuasa, walaupun dia nanti harus mandi wajib setelah fajar terbit. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya perempuan harus segera tahu, harus segera mencikapi diri, terutama para sahabat surya sekalian. Nah, Ibu kira hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah, terutama buat para sahabat surya dan para perempuan. Kita dapat menjalankan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Kita juga dapat mengeruk pahala puasa sama dengan kaum laki-laki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik ya sahabat surya di rumah, itulah tadi pemaparan mengenai fikihnya berpuasa bagi wanita yang telah disampaikan oleh Ustazah Aminah ya. Banyak sekali pembahasan yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini ya, terutama keringanan-keringanan bagi kita seorang wanita dalam menjalankan ibadah puasa ya. Tadi telah disebutkan juga keringanannya itu terdapat pada wanita-wanita yang mungkin sedang mengalami haid dan nifas, kemudian bagi ibu hamil dan menyusui, ataupun perempuan tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa ya. Oke, baik, terima kasih kepada Ustazah yang telah bersedia berbagi ilmunya pada kesempatan kali ini di podcast Surya Menyapa. Semoga semuanya menjadi manfaat bagi kita semua, terutama bagi wanita-wanita di luar sana ya. Kemudian tibalah kita di penghujung acara, Ustazah ya. Saya Salwa Salsabila selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih bagi sahabat surya yang telah menyaksikan, kemudian memohon maaf juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada penyampaian materi hari ini. Saya Salwa Salsabila dan Ibu Ustazah Aminah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.